Pernah lihat seperti ini? Atau seperti ini? Makanya kita mesti tabung tulang. Halo teman-teman semua, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas soal tulang. Kenapa sih orang tua itu sering keropos, atau bisa jadi bungkuk, atau sering sakit-sakit tulang gitu. Nah, kita akan bahasnya hari ini tentang kesehatan tulang ya. Kalau kita lihat tulang di bawah mikroskop itu, tulang itu seperti anyaman tikar, jadi saling menjerat, saling mengikat, akan menjadi kuat. Kita membayangkan anyaman tulang itu seperti anyaman tikar. Nah, kalau misalnya anyamannya semakin kuat, maka tulang kita semakin kuat. Kalau anyamannya longgar, jangankan tulang, tikar pun berhamburan. Bahan utama tulang adalah kalsium. Tapi kalsium juga dibutuhkan oleh otak untuk mengirimkan sinyal, dibutuhkan oleh otot untuk bisa bergerak. Kelebihan jumlah kalsium ini akan disimpan di tulang oleh vitamin D dan hormon-hormon kita. Vitamin D sendiri harus terkena matahari supaya bisa menjadi aktif. Beruntung kita sih di Indonesia, mataharinya selalu kencang, selalu ada setiap hari. Tapi ada di beberapa negara bahkan keropos karena kekurangan matahari. Bukan berarti juga kita harus berjemur sampai kering biar tulang kuat. Biasa-biasa saja, yang santai-santai saja. Tapi sayangnya seiring bertambah usia, kemampuan tubuh kita membentuk tulang itu akan menurun. Penyerapan kalsium akan menurun, hormon-hormon kita akan menurun, terutama untuk ibu-ibu yang sudah mencapai menopause. Saat menopause itu, hormon tubuh kita akan menurun sangat jauh, sehingga apa hasilnya? Kadar kalsium kita sangat berkurang. Karena kebutuhan kalsium selalu ada dalam tubuh kita, sedangkan jumlah kalsiumnya berkurang, maka tubuh mulai mengambil kalsium dari tulang. Sedikit demi sedikit, anyaman tulang itu akan melonggar, akan menipis, sehingga terjadilah osteoporosis. Tetapi hal itu bisa dicegah. Dengan apa? Dengan kita menabung tulang sejak muda. Jadi waktu saat tubuh kita mengambil kalsium dari tulang, mengikis pelan-pelan tulang kita, tabungan kita banyak dan tulang kita tetap terjaga kekuatannya. Jadi sekarang penuhi tabungan tulang kita. Mulai sekarang, saat muda. Penuhi tabungannya dengan apa? Yang pertama untuk konsumsi bahan-bahan yang memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Banyak itu, nanti teman-teman bisa cari di Google bahan makanan apa. Tapi saya yakin kita juga makan setiap hari. Tapi yang saya mau tekankan adalah susu. Susu itu gampang didapat, tidak terlalu mahal juga. Sehari segelas bisalah untuk menabung. Nah, ada juga yang bilang, aduh saya takut minum susu karena takut gemuk lah, takut kolesterol lah. Ya, jangan terlalu banyak pikir lah, biasa-biasa saja. Minum satu hari satu gelas kan bukan satu tong. Itu juga tidak akan membuat kita langsung kolesterolnya tinggi, tidak langsung tambah 10 kilo, tidak juga. Tapi untuk menabung tulang, dalam rangka menabung tulang, satu hari satu gelas susu itu sangat baik. Setelah itu yang kedua yang penting adalah olahraga. Tulang itu seperti kerangka dari tubuh kita. Anggaplah seperti mobil yang kita parkir terus di garasi. Kalau 1 tahun tidak dipakai ya besi-besinya berkarat. Dan tulang itu unik. Semakin kita pakai tulangnya semakin kuat. Karena ada hantaman, ada stres, maka itu memacu tulang untuk menguatkan diri, untuk memadatkan lagi anyaman-anyaman tulang tadi. Sehingga olahragalah. Tapi setelah ini pasti teman-teman juga googling nanti. Ada olahraga yang menghancurkan tulang. Tidak usah pikir terlalu banyak lagi soal olahraga. Yang penting olahraga dulu aja deh. Mulai dulu olahraga. Mulai membentuk, mulai melatih tulang sejak sekarang. Supaya tulang makin kuat, tabungan kita kuat. Saat kita usianya lanjut nanti, walaupun tulangnya dikeropos, kita tidak akan mengalami osteoporosis. Oke, sekarang kita masuk di pertanyaan Facebook.
Dok, mau tanya, bagaimana kalau tulang paha terasa nyeri hampir 2 tahun? Awalnya dari telapak kaki dan sekarang sampai di pangkal paha. Oke, tulang juga ini sangat berkaitan dengan keseimbangan tubuh, penopang tubuh. Kalau misalnya bawahnya miring, misalnya ankle pergelangan kakinya miring, maka itu akan berpengaruh kepada keseimbangan di lutut. Lutut juga akan bermasalah dari waktu ke waktu. Saat lutut mulai bermasalah, maka yang berikut adalah pangkal paha yang bermasalah. Karena sudah tidak seimbang lagi, garisnya sudah tidak bagus lagi. Saat pangkal paha sudah mulai sakit, maka dia akan berpengaruh kepada pinggang dan terus seperti itu. Karena tulang ini kan satu kesatuan, jadi kalau satunya rusak, maka akan berpengaruh ke tempat lain. Maka menurut saya, kita periksakan dulu mulai dari bawah, apakah ada masalah, kita perbaiki pelan-pelan. Dan ini harus melalui pemeriksaan dokter. Dok, sering nyeri tulang belakang punggung itu kira-kira penyebabnya apa ya? Kalau seperti ini mungkin yang paling banyak adalah postur kita. Maksudnya sikap badan kita saat duduk, saat bekerja. Kita harus benar-benar perhatikan. Apakah ada kegiatan berulang yang kita lakukan dalam waktu yang lama dan menyebabkan nyeri tulang itu. Nah, kalau soal postur nanti kita akan bahas di video berikutnya, oke? Mau tanya soal tulang rusuk, Dok. Belum muncul-muncul. Sama kita. Oke, itu saja untuk video kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tinggal di komen. Tetap sehat, tetap semangat.